Ya, namanya mafia itu dalamannya pasti preman, tukang begal, tukang copet, tukang rampok ya. Konon katanya dendam nih, ada istri mafia dendam sama warga. Karena apa? Istri mafia ini datang ke markasnya selalu dihalang-halangi sama warga ya, diusir-usir lah ya. Ini dia bawa pasukannya juga ke sini sama antek-antek sama kroco-kroconya mau balas dendam sama warga. Padahal mereka yang salah. Di tempat permukiman warga mengadakan judi online, slot, minum-minuman beralkohol, main perempuan juga, itu yang tidak benar ya. Di sini nih tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, semua juga sama ya. Apalagi kita berhadapan dengan warga, sangat takut sekali. Mereka bukan masalah takut, tapi malah arogan, nantang-nantang sama warga, mau balas dendam juga sama warga, itu salah besar. Warga ini niatnya untuk menolong mereka, jangan sampai terjerumus ke dunia hitam. Apalagi dia sering sekali mengasud-ngasud para warga, ya, para perempuan. Ya, perempuan ini dijadikan di sini LC di tempat dugem ini. Nah, itu yang sangat tidak benar. Kalau ngasih kerja itu yang jelas ya. Jangan sampai di sini melayani mereka untuk dijadikan judi, minum-minuman beralkohol, itu tidak benar sekali. Maka saya datang ke sini sama warga nih untuk menggerebek ya. Rumah-rumah ini yang dijadikan tempat judi, tempat mabok, tempat main perempuan. Saya sebagian dari warga untuk menghentikan perbuatan mereka. Konon katanya dia mau balas dendam sama warga, mau laporan juga sama suaminya. Di sini para suaminya datang bawa kroco-kroconya, bawa teman-temannya juga yang lain untuk balas dendam sama warga. Tapi warga tidak takut ya sama mafia-mafia yang ada di sini. Kenapa? Warga itu cukup banyak ya. Pasukannya warga itu banyak sekali. Namanya preman itu kan segala apapun pasti dia bayar beli ya. Tapi jangan sampai mereka ibaratnya membeli preman-preman lain suruhan bos mafia ini untuk dijadikan melawan para warga. Warga kesini udah geram ya untuk membasmi para preman, para judi, para mafia tukang mabok ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Satu sekali, sangat saya nyayangkan, preman ini sangat meresahkan sekali sama warga. Ya termasuk saya sebagian dari warga sangat resah. Adanya para preman, adanya tempat judi, adanya tempat minuman yang beralkohol, itu tidak baik ya. Merusak badan semuanya. Kami selaku warga di sini akan menghentikan para mafia, para preman juga ya. Ya mudah-mudahan mereka bisa sadar diri ya. Apalagi kedatangan kami sebagai warga, jangan sampai dia menimbulkan kegaduhan di masyarakat atau keributan di masyarakat ya. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan sama kami. Ya mudah-mudahan aja ya. Mohon doanya ya pada sahabat, mohon dukungannya. Kami akan menggerebek markasnya para mafia preman ya. Saya mau ke sana. Bang, Ya bang. siapa yang mengancam istri bos saya? Hah? Ya kami sebagai warga bang. Kenapa dia mau ke sini? Kenapa abang ancam? Kenapa dia bang? Ya kami bukan mengancam bang, hanya ngobrol aja dengan istri mafia itu ya. Ya itu bos saya bang. Oh bos abang itu. Iya, saya nggak terima bahwa abang ini katanya bos saya mau masuk ke sini nggak boleh. Kenapa bang? Kenapa? Kami selaku warga sangat resah sekali bang. Di sini itu keramaian, judi, mabok segala lain-lain masalahnya. Apa hubungannya sama abang? Ya ada bang.
saya sebagai warga sangat mengganggu bang. Masalahnya mobil motor sering kali masuk ke sini, ke area sini kan. Ya, kalau abang sering keganggu jangan didengarkan dong bang. Loh kalau tidak didengarkan kami sebagai warga gimana ya? Sangat resah masalahnya. Ya kita hidup kita masing-masing aja dong bang. Betul bang, hidup kita masing-masing. Tapi kalau caranya seperti ini bukan masing-masing lagi. Kami resah bang Ini masalahnya. aja bos saya nggak boleh. Saya boleh nggak masuk sini bang? Ya, boleh aja silakan aja ya. Apa istri bos saya kesini nggak boleh masuk? Kenapa istrinya bos abang ini sama saya kasar? Kasar gimana maksudnya? Saya di sini digebukin pakai duit, segala apapun pakai uang dia. Nah, justru abang ini menghalang-halangin istri bos itu bang, karena istri bos itu memang dia orang-orang yang semua orang ini pada sama dia ini takut bang. Kenapa dibiarkan suaminya di sini judi, main perempuan, dia malah diam-diam bilang apa? Yang penting duit katanya. Nggak bisa gitu bang. Saya udah dikasih jelaskan sama istrinya. Suami mbak ini seringkali bikin kegaduhan, bikin onar di masyarakat, ngebegal, ngerampok. Apa benar seperti itu? Kan Ya, kalau namanya istri, kalau suaminya melakukan gitu ya kita yang penting istri duit bang. Ya nggak bisa gitu Gimana bang. juga. Tapi kan merugikan masyarakat bang. Saya juga jadi anak buahnya. Kalau bukan karena duit saya juga nggak mau bang, karena duit bang. Saya terpaksa ikut bos saya bang. Tapi kalau jalurnya seperti itu, memang abang karena duit menjalankan tugas. Tapi kan yang warga yang dirugikan. Kenapa abang? Ya, saya kan dari warga juga bang. Kenapa warga kalau merasa dirugikan ya warga jangan di sini dong, pindah dong bang. Bukan masalah pindahnya bang. Kalau warga berangkat malam, berangkat pagi juga banyak sekali anak-anak buahnya bos abang itu sering malak di jalan. Kalau nggak dikasih duit suka ngegebugin, apa tidak resah? Wajar gimana bang? Perbuatan seperti itu diwajarkan? Uang ya terpaksa kami gebukin bang. Bang, kalau ingin uang kerja yang jelas. Bang, itulah pekerjaan kita itu begitu bang. Itu bukan pekerjaan namanya. Begitu kita nggak dapat uang bang. Kalau pekerjaan itu yang jelas, kalau itu bukan pekerjaan namanya malak bang, ngerampok, meras orang, tidak boleh kayak gitu bang. Kata Apalagi abang nggak boleh, ya kata bos saya ya silakan aja kalau. abang berarti ngebela bos terus ya sekarang. Ya jelas saya. Udah jelas-jelas bos abang dengan istrinya salah di sini, maksudnya beda juga. Saya nggak terima bahwa abang ini udah bentak-bentak istri bos. Saya Wajar, saya tidak bentak sebenarnya, saya masuk kebetulan lewat di sini. Kenapa di sini itu ada yang minta tolong, saya ke sini minta tolong, kamu jangan masuk ke sini katanya. Emang rumah ini kan rumah warga juga, Ya. cuman ini punya hutang katanya nih. ya jelas bang, abang ya namanya istri bos bebas dong bang, mau kemana juga. Iya betul, Ya. bebas, Ya, tapi punya duit. tidak sebebas seperti itu. Dia kan suaminya malak, suaminya ngerampok, termasuk rocok-rocoknya itu. Masa dibiarkan aja sebagai istri? Bang, memalak merampok ini kan bukan abang yang dirampok bang. Ya betul, tapi kan saya sebagian dari warga. Coba kalau keluarga saya atau saya juga kena di jalan, apa tidak rugi juga saya? Ya itu mau urusan abang, kenapa abang ke jalanan? Coba kalau abang diem aja ke rumah. Bang, namanya manusia hidup itu kita namanya beli rokok, beli kopi malam. Kenapa? Ya, Takut Bang. misalnya. Ya karena abang kekeluaran tengah malam ya terpaksa kami kan butuh uang bang untuk minum, untuk mabok. Oh gila kalian itu untuk minum untuk mabuk harus ngerampok orang. Udah gini aja, abang pokoknya saya kedatangan saya disuruh bos saya. Saya Kenapa? nggak terima bahwa istrinya bos sama abang udah dimarahin katanya. Hah? Ya wajar saya Udah marah sama itu. dimaki-maki. Wajar. Ini belum tahu dia itu siapa bang. Wajar saya marah-marah sama istrinya. Ini siapa lagi nih? Teman saya. Oh ini yang tadi nih juga sama nih. Kenapa dia? Ini juga anak buahnya bos istrinya juga Ya itu. sama, dia justru bilang sama saya, katanya ada seorang Warga yang rese katanya. Loh, bukan rese bang, justru Lu tadi apa yang rese? udah ngegebukin bos gua. Nah. Kok kamu yang nyalain saya? Justru gua lihat. bos istrinya bos itu yang gebukin saya malahan. Udah, karena saya kan sama bos saya katanya orang itu dimanapun juga. Jadi kalian membalas dendam sama saya? Ya jelas saya. Apa salah saya? Lu tadi udah Salah apa? Justru kamu udah marahin bos saya bang.
Loh, saya kan hanya menceritakan, Bu, jangan sampai ada minum-minuman di sini, tempat judi di sini, tempat perempuan main perempuan di sini. Minim-minimnya suka-suka dia. Apa? Udah malah marah sama saya. Tapi kami selaku warga ya rugi, Bang. Ya, kalau rugi ini aman kata saya juga jangan hiraukan. Loh, Bang. Biarkan aja, Bang. Kita ambil jalur yang benar aja, Bang. Daripada di sini tempat judi, tempat main perempuan segala-gala di sini. Ya bagus gitu, Bang. Bagus macam Ya, apa kalau bagus? tempat ada judi tanpa mabok-mabokan, ada perempuan, kita ini hidup kita kayak apa ya, Bang? Dampaknya ini ke masyarakat, Bang. Bukan masalah apa-apa. Itu kan hiburan, Bang. Hiburan kalau tiap hari, bukan hiburan namanya itu. Apa, Bang? Bikin resah mau di masyarakat. Dari mana gue tadi? Bang, yang bikin resah ini warga, Bang. Udah gini aja nih. Kalau warga nggak nyamperin ke sini, ngapain dia, Bang? Saya jelaskan sekali lagi, kalau tidak dihentikan perbuatan kalian, kami bakar di sini sama warga di sini. Bang, lu so di mana sih bang? Bang, jangan macam-macam, Bang. Abang mau bakar tempat ini sebelum ini dibakar warga yang saya hancurkan, Bang. Abang ngancam saya? Bos saya, Bang. Abang ngancam saya berarti? Ya iyalah. Bang, kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Abang ini dan teman-teman abang sudah merugikan Nah. masyarakat, Bang. Kenapa saya juga ngomong tempat warga saya bakar? Karena abang mau bakar ini. Iya, jangan sampai ada tempat judi lagi, saya bakar semuanya. Nah, sama aja gitu, Bang. Kalau abang pengen bakar tempat ini silakan. Saya juga akan hancurkan warga dong, Bang. Benar. Nggak bisa gitu, abang kalau mau balas dendam sama saya aja, jangan sama warga. Saya perwakilan dari warga. Abang kan udah ikut campur suruhan warga. Ya saya terpaksa Kenapa? akan bakar juga rumah Warga kesini itu takut masalah tidak bisa masuk. Saya perwakilan dari warga, saya selaku warga perwakilan dari warga masuk ke sini takut mereka. Abang ini Lu pergi dari sini. kenapa? Kalau lu nggak pergi dari sini, warga yang di sana nggak bakalan aman. Gua panggilin warga ke sini biar dibakar ini, ya. Lu bagi warga, gua kerahin gua semua anak gua di sini. Kamu jangan sok-sokan di sini, penguasa di sini, bos kamu ya. Seenak-enaknya kamu ngusir kami di sini. Bang, abang salah deh, Bang. Ini tempat-tempat dia, tanah-tanah dia, markas-markas dia. Apa susahnya? Apa keberatan? Ya keberatan sekali, keberatan masalahnya. Dia bayar pajak juga, Bang. Benar bayar pajak, tapi lewat kendaraan itu ke depan rumah warga masalahnya lewat masuk. Kalau kendaraan itu, Bang, namanya kan jalan umum, Bang. Ya tapi jalan umum itu kalau bawa alkohol, mabok di jalanan, anak kecil ketabrak, bawa motornya nggak kira-kira kenceng-kenceng. Ya, siapa suruh anak-anak kecil main di jalanan? Ya Coba di rumah aja. namanya pekarangan rumah sendiri-sendiri Ya, di itu depan urusan rumah mereka, gimana? Bang. Biar ketabrak ya kalian aja mampus, Bang. Maksudnya, kamu ini egois menang Ya, sama sendiri. anak-anaknya tahu sendiri kan main di jalanan. Coba kalau di rumah aja dia. Nggak bakal mungkin ketabrak, Bang. Kenapa bos kalian itu nggak mau kesini datang? Ya karena bos saya cukup saya aja, Bang. Iya, Bang. Soal menyelesaikan masalah segini, Bang. Istrinya mana? Istrinya itu yang suka ngadu-ngadu sama suaminya. Istrinya lagi sibuk, Bang. Dia orang penting, Bang. Dia bukan di sini aja, Bang. Banyak, Bang, tempatnya. Iya makanya. Tadi aja lu ketemu sama istrinya lu beruntung. Kenapa bilang Orang beruntung? belum tentu bisa ketemu. Jangankan istrinya, suaminya suruh hadir ke sini saya tidak takut. Nggak akan bisa, Bang. Suaminya ini memang siapa, Bang? Suaminya ini orang-orang penting, Bang. Nggak sembarangan. Penting apa dia? Itu kan mafia, penting apa? Ya, mafia juga dia orang dihormati, Bang, sama orang-orang, Bang. Dihormati juga dengan kalian, sama kami tidak dihormati lah. Sebagai anak muda, ya wajar, Bang, menghormati bosnya, Bang. Seharusnya kerja kalian kayak gini, perbuatan kalian ini dihentikan lah, jangan ikut-ikutan sama bos kamu itu, kayak gitu. Nggak bisa dihentikan, Bang. Iya, Bang. Kenapa? Ya, ini mah kan udah tanah-tanah dia, milik-milik dia. Mau apa lagi, Bang? Walaupun tanah dia milik dia juga, Bang, tidak seenak-enaknya semau diri sendiri, Bang. Seharusnya Bang. begitu. Kami ini sangat rasa sekali perbuatan kalian ini, keluar dari rumah takut. Kenapa selalu diancam-ancam terus? Kenapa kayak gitu? Sebentar lagi ini akan dibangun lagi, Bang. Bangun apa? Bikin perhotelan, Bang. Untuk Ya. dugem. Ini semuanya lahan di sini mau dibangun, Bang. Klub malam. Iya, Bang. Awas kalau ya, kalau misalkan suka ngasut-ngasut warga yang lain, Nggak ada yang berani menghentikan bos saya, Bang. di Bener, sini. Bang. Siapa yang berani? nggak bakalan menang kalau urusan dengan warga kamu. Warga aja bisa disokong kita bang. Warga. Coba saya mau telepon warga dulu.
Sebentar lagi warga ke sini, tunggu 15 menit lagi nyampe ke sini. Saya udah siap nanggung resikonya bang. Saya tidak takut bang, biarpun warga sekalipun banyak ke sini saya tidak. Kalian jangan mentang-mentang badan kalian udah banyak ilmu-ilmu hitam yang diisi sama badan kamu selalu berani sama warga ya. Warga sekali pukul aja langsung lari bang. Takut. Kenapa kamu bawa bentrokan itu? Buat apa? Ya kalau ada yang macam-macam bang, saya justru balas dendam sama abang yang udah marahin istri bos saya. Ya wajar saya marahin istrinya bos kamu itu. Datang ke sini dia marahin saya, tidak boleh masuk ke sini. Wajar dari mana katanya? Bang, Ya tiba-tiba marah, nampakin saya. abang ini gimana ya? Ya wajar bos, istri saya kesini marah-marah karena dia mau masuk dihalang-halangin sama kamu bang. Kenapa Di dia tempat-tempat itu dia. datang ke sini mau beli mobil? Kan itu uangnya hasil dari mana? Hasil judi, uang dia, Bang. hasil rampok. Ya itu urusan dia bang, bukan. Kenapa di situ ada korban waktu itu dirampok sampai 200 juta di jalan? Ya, syukurlah deh kalau dirampok bang. Ya syukur gimana? Ya kita ikut senang dong bang, kita kebagian ya bang. Iya benar. Ya kalian itu demi uang dan uang aja, dibutakan oleh uang kalian itu. Kalau zaman sekarang itu butuhnya duit. Iya bang, dimana-mana juga. Wah, Memang semua juga butuh duit, tapi hasil ngerampok kayak gitu emang Kalau kita nggak gimana? merampok, kita dapat uang dari mana? Ya kerja bang. Nah, kerjaan kita kayak gini bang. Ya bukan kerjaan kayak gini mah, ngerampok ini namanya. Yang layak, yang jelas. juga kalau kita ini bekerja bang. Kalian ini selalu ngebelain bos kalian. Resikonya berat bang kerja gini bang. Ya kenapa di jalan kamu kalau resikonya berat? Ya kalau berat juga kalau kita punya ilmu kan enak-enak aja bang. Bang, tolong hentikan perbuatan kalian ini ya. Jangan sampai warga datang ke sini untuk membakar markas kamu ini, ya. Macam-macam Biar tahu rasa kamu kalau udah dibakar sama warga di sini. mati kalau kita rasa di sini bang. Warga, kata saya juga udah bilang, warga nggak akan berani bang bakar tempat ini. Hah? Malah ini mau dibangun lagi bang. Ya benar. Mau dibangun lagi. Berarti kamu benar-benar balas dendam ya sama warga ini. Iya dong bang, saya akan balas dendam bang. Seharusnya ini warga senang bang. Hanya segelintir istrinya bos dimarah-marahin sama warga, kamu balas dendam berarti. Iya jelas dong bang. Seharusnya warga ini senang kita bangun ini di sini. Senang bagaimana senangnya? Tidak akan bisa senang lah. Ya senang dong bang. Nggak bisa senang. Senangnya warga sangat dirugikan masalahnya. Di situ enak Bang, ya. kami Warga nggak sangat rugi. merugikan warga dong bang. Nggak pernah bos saya nggak pernah merugikan warga bang. Nggak pernah Malah gimana? warga yang kami ikut senang bang. Ya, Karena ya. apa? Karena ya anak-anak muda bisa. Ya itu kamu selalu ngasut-ngasut mereka biar ke sini judi, mabok dan lain-lain segala. Bagus macam mana bagus itu? Ya menurut abang nggak bagus juga menurut saya. Bagus Bang. bagus juga gimana bagusnya? Kalau bagus itu kasih modal buat kerja yang layak. Abang abang nggak dikasih berapa sama warga bang? Saya tidak dikasih, justru saya yang dirugikan tadi malahan sama istrinya bos itu. Kayak pendidikan gimana katanya? Bos lu aja di sini cuma ada mana-mana tadi. Ya rugi kenapa? Ruginya saya nggak bisa masuk dengan warga di sana. Selalu dihalang-halangin. Kalau Tadi aja nyuruh bos saya katanya udah orang itu habisin aja bang. Suruh dihabisin abang. Oh jadi kamu dendam banget sama saya? Ya iya lah bang. tentu. Hah? Bos saya udah nyuruh orang itu jangan dibiarin. Bang, saya datang ke sini udah siap segala-galanya, Bang. Kalau bos kamu, termasuk kamu yang di sini disuruh dendam sama saya siap, Bang. Bang kita mampus di sini bang. Siap saya. Daripada saya di sini ibaratnya tidak menghentikan perbuatan kalian, lebih baik saya berantem di sini. Sampai kapan? Sampai mati nggak bakal bisa ngeberhentiin bang. Ya silakan saja. Kalau nggak bisa diberhentikan, saya bakar sama warga ini markas ini. Ya ada warga-warga yang bakar baru-baru. Jangan mentang-mentang kalian banyak ilmu di sini semaunya dan berani sendiri kayak gitu. Nggak bisa bang, nggak bisa gitu. Susah bang kalau ngelawan warga itu. Kata abang susu juga kata kita mah gampang bang. Ya gampang, kamu udah nekat soalnya. Ya warga juga sekarang udah nekat semuanya. Apalagi ada omong-omongan mau balas dendam sama warga. Warga udah siap-siap juga di sini. Pokoknya saya mah akan berdendam aja suruh bos saya bang. Ya silakan saja kalau mau balas dendam. Saya tunggu di sini. Ya kamu kalau mau lawan ya lawan sekalian. Ya, cukup saya aja bang. Cukup saya aja berdua Bener. bisa ngalahin abang bang.
Nggak usah banyak-banyak anak buah bos saya suruh sini bang. Cukup saya aja berdua bang. Oke, kalau cukup kamu berdua di sini tangan kamu saya terima. Oke. Saya terima di sini. Iya silahkan. Oh berarti abang udah siap ini? Udah siap datang ke sini. Kenapa saya dengar dari warga saya juga ada bos mau balas dendam sama warga. Ayo saya terima. Iya jelas saya. Tidak perlu ini mah kamu kalau kalah saya bakar di sini nih. Hati-hati bang. Kalau abang kalah di sini warga siapa yang nolongin bang? Nggak akan ada yang nolongin. Masih banyak bang warga-warga yang lain ya. Bukan saya aja. Mangka saya datang ke sini udah siap bang. Jangan salahkan saya kalau kalian itu kaki dan tangannya saya patahkan. Ya. Abang udah jangan nyalahin saya. Salah dong bang. Kenapa? Ya ini tempat milik bos saya. Makanya kesini. perbuatan kalian saya hentikan. Kenapa kalian ini tiba-tiba nyerang saya? Ini tempat milik bos saya. Oh. Abang cari mampus. Oke, saya tidak mengakui ini tempat punya bos kalian. Tapi perbuatan kalian itu sangat biadab. Wah, aduh, udah ngatain saya biar kurang. Iya, udah malak, udah ngerampok di tempat jalan itu sangat biadab kalian itu. Bos saya lagi kamu ini kurang ajar. Udah dirapetin aja dua-duanya biar enak, biar gak ada gerak sekali, ya. Kamu itu dari tadi nih, berarti kaki tangan sekali nih bosnya nih. Soalnya tadi gak ada nih, ini soalnya galak orang ini. Nah, saya patahkan aja nanti kakinya ya, pakai bolok ini nih. Jangan bos. Biar dia nggak ngerampok, nggak nodong di jalan lagi. Jangan bang, kalau saya patah gimana ntar bang? Biar kapok kalian ini. Ya, jangan gitu bang. Ini juga saya patahkan juga. Aduh. Mengajar kalian. Sakit kamu. Oh, langit bang. Bilangin sama bos kamu ya. Oh iya bang. Tolong hentikan perbuatan kayak gini. Udah resah sekali warga termasuk saya. Jangan ngerampok, jangan malak. Daripada ngerampok malak lebih baik kamu kerja yang jelas. Iya bang. Ya. Iya bang. Sekarang bilang sama bos kamu. Iya bang. Pergi sekarang. Iya bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Krocok-kroconya anak buahnya bos mafia ini sangat dendam sekali sama warga ya. Alhamdulillah saya bisa mengalahkan anak buahnya mafia ini ya. Tadi sangat berambisi sama saya, sama warga juga, bawa balok dia datang ke sini untuk dendam sama saya dan warga ya. Saya sebagian dari warga ya. Mungkin istrinya bos itu tadi dihalang-halangin mau masuk ke sini. Karena apa? Mereka ini sangat meresahkan sama warga ya. Sangat sekali untuk di tempat ini untuk dijadikan dugem, judi, para preman yang kumpul-kumpul di sini ya. Itu yang tidak bagus sekali, sangat jelek sekali. Apalagi warga sangat dirugikan, sangat meresahkan. Karena apa? Kendaraan-kendaraan itu lewat ke tempat pemukiman warga ya, ke rumahnya. Kalau bawa motor, bawa kendaraan motor roda 2, mobil roda 4 juga mengganggu bising kami ya. Ya, alhamdulillah, mohon doanya, mohon dukungannya ya. Para preman ini sudah saya kalahkan. Dia langsung kabur, minta tolong sama bosnya kali atau gimana ya, saya juga ngerti ya. Mudah-mudahan mereka jangan sampai datang lagi ke sini ya. Sangat meresahkan sekali kalau datang ke sini. Alhamdulillah, kenapa saya bisa mengalahkan para preman, para mafia ya. Saya dibekali kulit kijang ini, sangat berguna sekali kulit kijang ini, sangat bermanfaat kulit kijang ini. Kulit kijang ini bisa melindungi badan kita ya, dengan serangan para preman, dengan serangan para binatang yang buas ya. Contoh, kita seringkali ke gunung, ke hutan, ke kebun, banyak sekali binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang berbisa ya. Contoh ular, kalajengking itu binatang-binatang yang berbisa. Ya, kalau di gunung itu, di hutan banyak sekali harimau, babi hutan,
macan juga banyak sekali di situ ya, dan lain-lain, namanya binatang-binatang buas itu adanya di hutan kan. Apalagi kita seringkali naik gunung turun gunung ya ke hutan ya. Tapi adanya kulit kijang ini di badan kita, binatang-binatang yang berbisa mematuk kita, insya Allah tidak akan bisa mematuk kita ya. Contoh kalau jengking juga tidak bisa menggigit kita juga, karena apa? Badan kita ini dilindungi dengan kulit kijang ini ya. Termasuk juga binatang-binatang buas di hutan, di gunung juga ya, model harimau, babi hutan dan lain-lain ya. Binatang-binatang buas di hutan itu tidak bisa untuk merekam kita, karena apa? Badan kita juga dilindungi dengan kulit kijang ini. Yang penting kulit kijang ini jangan sampai dipakai ya untuk jago-jagoan atau merampok atau ngebegal ya, jangan seperti ini. Kulit kijang digunakan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai disalahgunakan kulit kijang ini ya. Untuk disalahgunakan kulit kijang ini, tidak ada apa-apanya ya. Insya Allah kulit kijang ini untuk bisa jaga diri kita ya, untuk jaga diri kita aja. Ini juga saya bawa madu. Madu ini madu asli, ambil langsung dari hutan ya. Madu ini sudah diasma, sudah didoakan, sudah diruqyah sama guru saya Ki Mercon Al Hikmah ya. Madu ini bisa menyembuhkan penyakit medis. Contohnya penyakit lambung, asam lambung, paru-paru, ginjal, jantung, liver, kencing manis, kencing batu, jenis segala penyakit secara medis bisa diobati dengan madu ini ya. Madu ini sudah didoakan, sudah diasma sama guru saya Ki Mercon Al Hikmah ya. Madu ini juga bisa menyembuhkan secara non medis ya. Seringkali kita dikirimi guna-guna ya, santet, teluh, gendam, hipnotis ya. Insya Allah bisa mencegah dengan makhluk-makhluk gaib yang mau masuk badan kita. Insya Allah yang penting kita yakin sama Allah ya. Madu ini sudah diasma, sudah diruqyah juga sama guru saya Ki Mercon Al Hikmah. Madu ini bisa juga menambah IQ anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ya. Biar sekolahnya ranking 1 terus, biar ngajinya nalar terus ya. Bisa diminumkan madu ini ya. Untuk anak bayi juga, kalau bibirnya pecah-pecah kita teteskan aja ke bibirnya, insya Allah ya bisa sembuh dengan madu ini ya. Madu ini juga ada 3 ukuran atau 3 varian. Yang ukuran besar harganya 350.000, yang ukuran kecil harganya 250.000, yang ukuran sedang harganya 100.000. Ini juga saya bawa garam asma. Garam asma ini gunanya untuk penglaris usaha kita ya. Usaha kita kalau sudah rame, sudah banyak pembeli, banyak konsumen ya, kita ini suka lupa diri, seringkali ditaburi tanah kuburan atau diguna-guna ya, biar usaha kita sepi, tidak ada pembeli, biar bangkrut ya. Namanya yang sirik, yang dengki sama kita, usaha kita bisa dijadikan bangkrut. Insya Allah adanya garam asma ini bisa dipagari dengan pagar gaib ya, rumah kita atau warung kita ya. Mereka untuk mengguna-guna kita atau mengirimi telur dan santet ya untuk bangkrut ke warung kita, usaha kita tidak akan bisa. Karena apa? Warung kita sudah dipagari dengan pagar gaib, dengan garam asma ini. Caranya kita taburkan aja ya, semua di ruang sudut warung kita atau di ruang sudut rumah kita. Insya Allah makhluk-makhluk gaib yang mengganggu usaha kita, yang ingin membangkrutkan kita, insya Allah tidak akan bisa nembus ke usaha kita atau ke rumah kita. Karena apa? Usaha warung kita atau rumah kita sudah dipagari dengan pagar gaib ini. Garam asma ini sudah diasma, sudah diruqyah, sudah didoakan juga sama guru saya Ki Mercon Al Hikmah ya. Cara pembeliannya ketik di pencarian Shopee Ki Mercon Al Hikmah ya.
Di situ produk guru saya muncul madu ya, yang 3 varian ini, yang ukuran besar, yang ukuran kecil, yang ukuran sedang ya. Atau ke nomor WA admin. Nomor WA adminnya berapa? Nomor WA adminnya 0812 14 68 40 98 ya. Itu nomor WA adminnya ya. Atau yang di luar Jakarta atau di luar kota ya, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kalau naik kendaraan pribadi bisa keluar dari pintu tol Blaraja Barat ya, langsung ambil arah ke Maja ya, Maja Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak ya, bertempat di belakang Desa Curug Badak. Atau kalau naik kendaraan umum dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga bisa keluar dari tol Blaraja Barat ya. Keluar dari tol Blaraja Barat, naik angkot jurusan Adiasa. Dari terminal Adiasa kita naik ojek jurusan Curug Badak Majalembur ya. Alamatnya Curug Badak Majalembur ya. Bertepatan di belakang kantor desa Curug Badak, rumah Ki Mercon Al Hikmah ya. Atau untuk di Sumatera bisa kalau menggunakan kendaraan pribadi sama, keluar dari tol Blaraja Barat langsung arah ke Majalembur atau ke desa Curug Badak ya. Bisa pakai kendaraan umum, bisa di situ naik kereta turun di stasiun Maja. Dari stasiun Maja naik ojek, ambil alamat Majalembur juga di desa Curug Badak ya. Di situ nanti di Sherlock nanti diarahkan sama admin alamatnya ya. Cara pembelian produk guru saya madu ya. Datang aja ke rumahnya Ki Mercon Al Hikmah ya. Untuk pembelian produk madu, kulit kijang, garam asma, datang aja ke rumahnya guru saya Ki Mercon Al Hikmah di belakang desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Ya, itu alamatnya ya, yang saya sebut nanti di Sherlock sama admin nanti diarahkan, atau telepon atau WA aja ke nomor yang saya sebut 0812 14 68 40 98. Itu nomor WA adminnya yang saya sebut. Silahkan saja hubungi aja nomor yang saya sebut tadi. Nanti diarahkan nanti di Sherlock alamatnya ya. Bertepatnya di belakang desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.